Halo guys, welcome back to my channel, Ades Channel. Pada hari ini saya akan berbagi satu informasi kembali masih terkait dengan Omicron, di mana pada hari ini kita akan membahas beberapa gejala tentang Omicron. Oke guys, ikuti penjelasan berikut ini. Halo guys, welcome back to my channel, Ades Channel. Pada hari ini saya akan berbagi satu informasi kembali masih terkait dengan Omicron, di mana pada hari ini kita akan membahas beberapa gejala tentang Omicron. Oke guys, ikuti penjelasan berikut ini. Kepala Eksekutif Royal Society for Public Health, Christina Marriott, mengatakan bahwa bukti yang berkembang menunjukkan bahwa mereka yang telah mendapat 2 kali dosis vaksin biasanya menunjukkan gejala yang tidak terlalu parah. Penting bagi orang yang telah divaksinasi penuh sebanyak 2 kali untuk tetap waspada terhadap gejala pilek dan harus dites jika mereka tinggal atau bekerja di sekitar orang yang berisiko lebih besar terkena penyakit ini. Ujarnya dikutip dari Independent. Berikut ini sejumlah gejala Omicron yang dirangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, sakit kepala atau headache. Sakit kepala bisa menjadi salah satu gejala COVID-19 varian baru Omicron. Berdasarkan studi gejala oleh Joe covid.joinjo.com yang didanai oleh pemerintah Inggris menunjukkan bahwa sakit kepala bisa muncul sebagai gejala awal. Dan ini sebenarnya gejala yang lebih umum. Dari sudut ini menemukan bahwa sakit kepala akibat COVID-19 cenderung nyeri, sedang hingga berat. Kemudian bisa sakit kepala berdenyut, menekan, dan menusuk dengan terjadi di kedua sisi kepala. Sakit kepala biasanya bisa berlangsung lebih dari 3 hari dan cenderung sulit dihilangkan dengan obat penghilang rasa sakit. Yang kedua, pilek atau flu and colds. Joe Covid menemukan bahwa pilek merupakan gejala kedua yang paling sering dilaporkan setelah sakit kepala. Joe menyebutkan saat angka COVID-19 tinggi, maka kemungkinan pilek karena COVID-19 juga tinggi. Yang ketiga, bersin atau sneeze. Studi Joe menemukan bahwa bersin biasanya lebih menjadi tanda COVID-19 pada orang yang sudah divaksin. Meskipun mereka menekankan bahwa bersin lebih mungkin sebagai tanda pilek atau alergi, sehingga bersin bukanlah gejala yang umum. Yang keempat, sakit tenggorokan atau sore throat. Sakit tenggorokan pada COVID-19 biasanya cenderung lebih ringan dan berlangsung tidak lebih dari 5 hari. Sehingga apabila sakit tenggorokan lebih lama, kemungkinannya dikarenakan sebab lain. Data Joe menunjukkan mereka yang terkena COVID-19 biasanya melaporkan sakit tenggorokan meskipun ini biasa terjadi pada orang dewasa. Yang kelima, kehilangan penciuman. Selama ini kehilangan penciuman menjadi indikator terkuat infeksi COVID-19. Namun hal ini kemungkinan berubah sehingga seseorang tidak perlu kehilangan indera penciumannya sepenuhnya ketika terinfeksi. Adapun sejumlah ahli meyakini kehilangan penciuman dan atau rasa
tidak terjadi pada pasien Omikron. Yang keenam, batuk terus-menerus. Batuk terus-menerus selama ini disepakati sebagai gejala utama COVID-19. Batuk terus-menerus berarti batuk berkali-kali dalam sehari, selama setengah hari atau lebih. Adapun pada COVID-19 biasanya adalah batuk kering yang jarang berupa batuk berdahak. Batuk terus-menerus biasanya tiba sekitar beberapa hari setelah sakit dan biasanya berlangsung selama 4 atau 5 hari. Yang ketujuh, kelelahan. Mengutip dari India Times, gejala Omikron mirip dengan varian sebelumnya. Omikron dapat menyebabkan kelelahan atau kelelahan ekstrim. Seseorang mungkin lelah, mengalami energi yang rendah, dan mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk beristirahat yang dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Namun, penting untuk dicatat bahwa kelelahan mungkin timbul dari alasan lain dan masalah kesehatan juga. Sehingga untuk memastikan, Anda perlu melakukan tes untuk memastikan kondisi Anda. Dan yang kedelapan, tenggorokan gatal. Menurut dokter Afrika Selatan, Angeli Kochi, individu yang terinfeksi Omikron mengeluhkan tenggorokannya gatal daripada sakit tenggorokan. Meski demikian, gatal yang terjadi serasa tidak biasa, sehingga gatal tenggorokan lebih menyakitkan. Yang kesembilan, demam ringan. Pada varian Omikron, demam yang terjadi memiliki efek yang tidak bertahan lama dibandingkan varian sebelumnya. Menurut Kuce, varian menginduksi suhu tubuh dengan ringan sehingga tubuh bisa perlahan pulih dengan sendirinya ketika mengalami demam. Dan yang ke-10, keringat malam. Pembaruan Departemen Kesehatan Afrika Selatan, Dr. Umum Unben Pillay menyarankan agar keringat malam dimasukkan sebagai gejala varian Omikron baru. Keringat malam ini muncul dengan jumlah sangat banyak sehingga pakaian dan tempat tidur menjadi basah. Bahkan saat berbaring di tempat sejuk. Perlu dicatat, untuk mengetahui dengan pasti apakah seseorang terkena COVID-19 varian Omikron, maka cara yang terbaik adalah dengan melakukan tes untuk memastikannya. Oke guys, itulah 10 gejala varian Omikron. Apakah Anda mempunyai gejala tersebut? Tapi jangan takut. Kalau Anda merasakan salah satu dari 10 gejala tersebut, segera memeriksakan kondisi kesehatan Anda ke dokter dan melakukan tes PCR untuk memastikan kondisi tubuh Anda apakah terkena varian Omikron atau tidak. Tapi yang terpenting dari itu semua, agar kita tidak terkena virus baru Omikron, maka kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Menjalankan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Itu adalah hal yang paling penting untuk menjaga pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 varian baru Omikron. Oke guys, itu saja informasi pada hari ini terkait 10 gejala tentang Omikron. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Thank you so much. Oke, dah.